Halo, teman-teman semua. Selamat datang pada video pembelajaran otomotif, tempat di mana kita belajar dan berbagi pengetahuan tentang dunia otomotif. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam bisnis otomotif, yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Dalam industri otomotif, keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau produk yang canggih, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelola tim yang ada di baliknya. Mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan karir, semua aspek SDM sangat mempengaruhi produktivitas dan kesuksesan perusahaan. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Pada materi pengelolaan sumber daya manusia dalam dunia bisnis, kita akan membahas 3 hal penting, yaitu pengertian pengelolaan sumber daya manusia, tujuan pengelolaan sumber daya manusia, dan proses pengelolaan sumber daya manusia. Pertama, pengertian pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan SDM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi hak dan kewajiban serta hal lain tentang hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses pengelolaan rencana ketenagakerjaan secara prosedural untuk dijadikan dasar atau acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembentukan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Kedua, tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan atau manajemen SDM dilakukan untuk meningkatkan efektivitas karyawan dalam melaksanakan kegiatan proses produksi, sehingga tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Bagian yang menangani sumber daya manusia pada suatu perusahaan dikenal dengan Human Resource Department. Adapun beberapa tugas dari HRD adalah: seorang HRD memiliki beberapa tugas, yaitu 1. Menyiapkan tenaga kerja dalam pemenuhan kebutuhan SDM dalam perusahaan. 2. Pengelolaan SDM dapat diberdayagunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan efektif dan efisien. 3. Memfasilitasi setiap tenaga kerja untuk mendapatkan lingkungan kerja sehat, aman, serta menjamin perlindungan atas hak setiap tenaga kerja. 4. Menyediakan jenjang karir berdasarkan penilaian kinerja tertentu. 5. Mengembangkan kemampuan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas kerja, produktivitas kerja, serta memberikan kesempatan untuk beraktualisasi diri. Pembahasan kita selanjutnya adalah proses pengelolaan sumber daya manusia. Proses pengelolaan sumber daya manusia setiap organisasi atau perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Namun pada umumnya proses yang dilakukan dari perencanaan SDM antara lain perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan, pembinaan tenaga kerja dengan persyaratan tertentu. Pada proses pengelolaan sumber daya manusia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Perencanaan SDM, yaitu proses perencanaan yang dilakukan untuk memastikan SDM tersedia dengan baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Proses perencanaan SDM antara lain merencanakan proses perekrutan, memelihara, serta mengoptimalisasi kemampuan tenaga kerja dalam setiap bagian individu, sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu, penyediaan SDM atau Personal Procurement. Penyediaan SDM merupakan upaya untuk menyeleksi SDM dengan kriteria tertentu yang dibutuhkan guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Penyediaan SDM pada perusahaan atau organisasi melalui perekrutan dengan beberapa tahapan seleksi, di antaranya, seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi kemampuan, seleksi sikap atau perilaku dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu, pengembangan SDM atau Personal Development. Setiap tenaga kerja belum sadar akan kemampuan yang ada pada diri setiap individu baik kelemahan, kelebihan, mengakui kesalahan, kemauan untuk belajar, serta memiliki tujuan ke depan. Proses ini dilakukan perusahaan atau organisasi untuk dapat menggali potensi yang ada pada setiap tenaga kerja sehingga dapat menunjang karir tiap individu. Yang keempat yaitu, pemeliharaan atau Personal Maintenance. Perekrutan tenaga kerja dilakukan untuk memperoleh SDM yang berkualitas sehingga dengan kinerja yang terbaik, bersama-sama dapat mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.
Proses pemeliharaan SDM agar tetap memberikan segala kemampuannya dengan berbagai cara di antaranya dengan memberikan penghargaan, punishment atau hukuman, insentif atau imbalan, serta benefit atau keuntungan. Dan yang terakhir yaitu, pemanfaatan atau personal utilization. Tenaga kerja memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Langkah ini dilakukan agar setiap tenaga kerja sejalan dengan rencana dan tujuan perusahaan. Tenaga kerja yang memiliki kemampuan kinerja yang baik diberikan promosi jabatan yang lebih tinggi. Untuk tenaga kerja yang turun kinerja dapat dilakukan demosi penurunan jabatan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang pengelolaan sumber daya manusia di bisnis otomotif. Semoga materi yang telah kita bahas dapat menambah wawasan dan membantu kalian dalam memahami bagaimana pentingnya peran SDM dalam industri ini. Ingat, pengelolaan SDM yang efektif adalah kunci untuk memastikan kelancaran operasional dan keberhasilan bisnis otomotif. Jangan ragu untuk menonton kembali jika ada bagian yang belum jelas, dan pastikan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian pelajari lebih dalam, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus belajar.